Engkau tahu kata fidei di dalam akar Ibrani itu kata apa yang digunakan? Eh, itu ya Romo Karena ya, kalau tadi nggak engkau salah, bilang kalian tidak tahu fidei. kalau nggak Sekarang salah itu akar ya, dari apa fidei itu namanya, ada di Ibrani. Kata melompat ya. apa? Kata apa? Kata Ibraninya. Kalau tadi engkau bilang Kalau kalian katanya saya nggak tidak tahu Romo. mengerti fidei itu. Ya? Kalau kata Ibrani saya nggak tahu, tapi kalau kayaknya sih melompat kalau nggak salah ya. Oke, biarlah saya menjelaskan kepada engkau. Kata aslinya, fi iman di dalam konsep Ibrani namanya emunah. Emunah artinya akar yang kuat. Makanya ketika Yesus membuat apa namanya itu parabola perumpamaan tentang benih yang jatuh di jalanan, burung datang ambil makan, yang jatuh di berbatuan, akar tidak bisa menguatkan tunas yang tumbuh itu, yang jatuh di antara rumput-rumput dan akar-akar lain karena rumput yang lain, akar yang lain makan juga, makanya dia mati. Maka yang jatuh di tanah subur, karena di sana akarnya bisa menguat. Atau Yesus buat perumpamaan tentang dirikanlah rumah di atas dasar batu. Ini yang emunah artinya akar yang kuat, wadas yang perkasa, dan ingat sekali Yesus membuat perumpamaan tentang jadilah terang, harapan untuk kita bukan perumpamaan, jadilah terang dan jadilah garam. Rasanya bagaimana kalau filosofi makan makanan tanpa garam? Rasanya bagaimana? Nggak enak Romo, nggak ada rasanya. Kalau engkau kasih Hambar, garam, hambar, dan engkau kasih garam yang pas, engkau makan, engkau akan bilang apa? Ini baru garam atau ini baru makanan? Ini baru makanan. Kenapa? Garam yang memberi rasa engkau tidak sebutkan. Karena memang makanan itu harusnya ada rasanya dong ya. Ya, makanya. Tetapi garam yang memberi rasa engkau tidak pernah mengatakan ini baru garam. Atau engkau minum kopi pahit, taruh gulanya pas, mereka bilang, ini baru kopi. Ternyata yang memberikan rasa sedikit itu gula. Jadi yang memberikan rasa tidak pernah disebutkan. Engkau buat rumahmu, engkau bangun fondasi rumahmu, engkau taruh letak dasarnya ada di atas atau di bawah? Di bawah. Dan orang akan melihat, dasarnya megah atau rumahnya megah? Rumahnya megah. Ketika engkau memetik buah mangga, engkau akan berterima kasih kepada akar yang mencari makan untuk mensuplai kepada pohon. Enggak Romo, enggak. Engkau akan mengatakan mangganya enak sekali. Apakah engkau mengatakan akar dari mangga itu enak sekali? Inilah posisi iman, emunah, akar yang kuat, wadas yang perkasa, kebenaran. Makanya Yesus bilang jadilah garam. Garam itu memberi rasa, tapi banyak kali dan 1000 kali, jutaan kali kita tidak pernah mengatakan ini baru garam. Tetapi jadilah juga terang. Dan terang itu ada di mana? Bongkar. Yesaya 58 ayat 7. Ada di mana? Terangmu bersinar dalam apa? Iman itu seperti garam. Dan perbuatan itu seperti terang. Itu Yesus sudah omong mati-matian di sini. Sekarang kita lihat tadi iman sudah memberi rasa tanpa disebut. Dia bekerja dalam misteri, pelan dan semuanya itu. Tetapi yang keluarnya apa? Ini penting sekali. Yesus membuat 2 perbandingan. Jadi garam dan jadi terang. Dan terang itu ada di mana? Kita bongkar. Yesaya 58 ayat 7. Yesaya 58 ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Lanjut. Ayat 8. Pada waktu itulah terangmu. Garis bawah ya.
mereka Pada seperti waktu fajar. itulah. Baca dulu, ulang. Pada waktu itulah. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Lanjut. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Maka terangmu akan Ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. filosofi. Silakan. Saya mau tanya Romo. Berarti kalau Tidak, dari kita jangan dulu. Kita iman dan perbuatan. Kita di situ. Jangan dulu lompat. Iya, saya mau tanya soal ini kok Romo. Berarti di dalam ajaran Katolik iman itu kalau yang saya tangkap dari Romo adalah dia statusnya dia intelektual, tahu, tapi dia tahu yang kuat gitu, Romo. Apa ya, semacam intelektual yang kuat gitu terhadap persetujuan intelektual. Ibrani telah menjelaskan definisi iman di dalam Ibrani 11. Tolong definisi iman. Engkau pernah baca definisi iman di dalam Ibrani 11? Yang bukti bahwa iman adalah atau bukti, Santo Agustinus bilang iman adalah kata-katanya merefleksikan Ibrani 11 itu. Jangan hanya baca satu ayat, bacanya semua. Santo Agustinus hebat banget ya tentang iman. Iman adalah percaya apa yang tidak dilihat supaya bisa melihat apa yang dipercaya. Kalau saya kan Romo, saya itu kan besar dari tradisi Lutheran sama Kierkegaard ya Romo. Jadi saya tuh menganggap iman tuh lebih kayak melompat yang ke daerah ruangan yang gelap gitu. Kalau dalam bayangan saya iman itu seperti itu Romo gitu. Oke, tapi dalam kitab suci yang barusan kita omongkan. Iya memang berbeda sih penekanannya antara apa yang Romo bilang di kitab suci dengan apa yang saya pahami. Bukan sekadar percaya ya, maksudnya begitu. Engkau maksudkan seperti itu. Iya betul Romo. Tetapi Santo Paulus membedakan iman, harapan, dan kasih. Itu sangat berbeda. 3 hal posisinya sangat berbeda, oke? Makanya kalau dari kata dasarnya emuna, engkau bilang iman sudah memuati perbuatan, sedangkan perbuatan itu menjadi terangmu. Terangmu akan bersinar di dalam perbuatan. Dalam Yesaya 58 ini, Yesus mengulangi kembali dalam Matius 25. Ayat 35 selanjutnya, di manakah engkau ketika saya lapar? Di manakah engkau ketika saya telanjang? Di manakah engkau ketika saya di penjara? Yang melakukannya untuk yang kecil ini, melakukannya untuk aku. Karena itu, agama yang murni, tak bercela. Bantu dulu, Sofi. Yakobus 1 ayat 27. Agama yang murni ini, kata Yakobus. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni agama, dan kata dasarnya agama yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri
tidak dicemarkan oleh dunia. Oke, Ibrani 10 ayat 24-25. Dua hal yang harus dipenuhi di dalam agama yang murni. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan lupa perbuatan kasih, perbuatan baik, dan jangan menjauhkan dirimu dari ibadah-ibadahmu. Saya tidak mau sentuh kata ibadah di sini karena ibadah ini lebih kepada bagian liturgios, dan liturgi ini harus dirayakan oleh seorang imam. Saya tidak mau masuk ke sana, tapi hanya mau katakan Philip Sofia atau bagaimana Philip Sophie, engkau punya pemahaman seperti itu, tapi engkau harus bongkar apa kata kitab suci, oke? Oke, Romo. Gereja Katolik. Selama-lamanya. Amin.